Makasih, Kak Molika, kata Jupiter dengan hati gembira. Molika mengibaskan tangannya dan berkata, sayangnya, Wolfie membuat masalah. Panglima Yuda mungkin akan menyerang ke sini kapan saja. Aku mana bisa tenang membiarkan adikku tinggal di sini. Brak. Jupiter menggebrak meja dan berdiri sambil berkata, aku akan menemui Wolfie sekarang dan menyuruhnya melepaskan Fandi. Jangan sampai dia membawa masalah ke pegunungan Jata. Molika menghentikan Jupiter dan berkata, kamu nggak bisa bertindak sendirian. Lebih baik kamu kumpulkan orang-orang yang berpendapat sama dulu. Dengan ada lebih banyak orang, kita bisa memberikan tekanan yang lebih besar pada Wolfie. Jupiter merasa ucapan Molika sangat masuk akal. Jadi, dia segera mengatur orang untuk mengumpulkan para bandit di sekitar. Mary, Molika, dan Jamal pun turun gunung. Mary bertanya dengan ragu, Kak, apa Paman Fandi benar-benar pahlawan yang menembak mati Raja Tanui? Untuk apa kakak bohong padamu? Balas Molika. Kemudian, dia bertanya lagi, apa kamu pernah membuat Tuan Wira marah selama kamu tinggal di Dusun Darmadi? Mary mengerucutkan bibirnya dan berkata, memangnya kenapa kalau aku membuatnya marah? Dia itu pria kejam. Diam, Mary, bentak Molika. Mulai sekarang, kamu nggak boleh kurang ajar sama Tuan Wira. Kamu harus bersikap hormat, baik di depannya atau di belakangnya, tambah Molika dengan ekspresi serius. Kak, kamu membentakku. Ujar Mary tidak percaya. Matanya yang besar sedikit berkaca-kaca. Kamu membentakku demi pencuri busuk itu. Sejak kecil sampai sekarang, Molika tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar pada Mary. Dia juga tidak pernah marah pada adiknya. Molika akhirnya berkata, kakak nggak marah padamu, tapi ini demi kebaikanmu sendiri. Tuan Wira itu bukan pria biasa. Kalau kamu kurang ajar padanya, kamu sendiri yang akan celaka. Bukan pria biasa. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Ejek Mary dengan cemberut. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dengan berkata, ngomong-ngomong, kalau Paman Fandi itu pahlawan hebat yang menembak mati Raja Tanui, kenapa dia bisa bekerja untuk Wira? Molika memandang adik bodohnya ini dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, menurutmu? Mungkinkah dia menangkap keluarga Paman Fandi dan memaksa Paman Fandi untuk melayaninya? Ujar Mary sambil mengernyit. Uhuk. Molika buru-buru menegur dengan suara tercekat, jangan pikir yang enggak-enggak. Setelah Paman Fandi diselamatkan, kamu bisa tanya sendiri padanya. Mary kurang bisa menjaga rahasia. Belum lagi, mereka berada di sarang bandit sekarang. Jadi, lebih baik Molika tidak mengungkapkan identitas Wira sebagai penasihat militer. Saat memikirkan Fandi yang ditangkap, Mary sontak berkata dengan marah, aku akan tanya Levon kenapa dia berbuat begini, lalu memintanya untuk segera melepaskan Paman Fandi. Molika segera menghentikan adiknya dan berkata, Levon ini orang yang angkuh. Kalau kamu langsung tanya begitu, dia nggak akan pernah mengaku. Jadi, kita harus gimana? Tanya Mary dengan alis berkerut. Pergi ke Gunung Beruang Hitam. Jawab Molika sambil tersenyum. Makin banyak bandit yang tahu masalah ini, makin besar tekanan pada Levon. Kalau dia nggak sanggup bertahan, dia pasti akan melepaskan Paman Fandi. Mary tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Jamal yang sedari tadi hanya diam pun berkata, Ketua Molika, berapa banyak bandit yang ada di Ngarai Naga Biru? Ada berapa banyak penjaga rahasia yang jaga malam dan berapa banyak jebakan yang dipasang di sana? Apa kamu tahu tentang hal-hal ini? Kenapa kamu menanyakan ini? Kamu ingin menyerang Ngarai Naga Biru di malam hari, iya? Ujar Mary dengan kaget. Mary mendengkus pelan, lalu menjawab dengan santai, ada 4.000 orang di sini, tapi hanya 3.000 orang yang bisa bertarung. Sisanya wanita, anak-anak, dan orang tua. Kalau petugas jaga malam, setahuku ada 3, masing-masing pakai kata sandi yang berbeda di malam hari. Kalau jebakan, ada kayu gelondongan dan batu besar di jalan gunung untuk mencegah serangan dari orang luar. Wolfie, Jupiter, dan Blackie sama-sama mendambakan Mary. Hampir tidak ada informasi yang disembunyikan darinya. Jadi, gadis itu bisa mengetahui detail ketiga desa bandit dengan cepat. Jamal mencatat penjelasan Mary dalam hatinya, lalu menanyakan beberapa informasi lain. Setelah itu, dia membawa kudanya berbalik dan kembali ke arah kedatangannya. Mary mengernyit dan berkata, Kak, Jamal pergi kemana? Kamu akan tahu nanti. Ayo, kita juga harus bergegas ke tujuan berikutnya. Ujar Molika dengan wajah datar. Mendengar ini, Mary mengernyit dan berkata, Kak, apa sekarang kamu juga memihak Wira dan bekerja untuknya? Memangnya kenapa kalau iya? Ujar Molika sambil menyeringai. Bisa bekerja untuk Tuan Wira itu kehormatan bagi kita berdua. Mary memanyunkan bibirnya. Entah ramuan ajaib macam apa yang telah diminumkan Wira pada kakaknya hingga membuatnya mengatakan hal seperti itu. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja bagi Wira. Dia toh bukan pahlawan yang mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Molika dan Mary tiba di Gunung Beruang Hitam dengan menunggangi kuda, lalu disambut hangat oleh Jaka alias Blackie. Molika mengulangi kata-kata yang diucapkannya sebelumnya pada Jupiter. Sialan. Wolfie brengsek. Beraninya dia menangkap Paman Fandi. Umpat Blackie.
Kemudian, dia berkata dengan sedikit kaget, Paman Fandi hebat banget. Ternyata dia yang menembak mati Raja Tanui. Pantas saja aku merasa dia sangat luar biasa saat pertama melihatnya. Mary mengerucutkan bibirnya dan berkata, jadi, apa rencanamu? Tentu saja aku akan membawa orang untuk menyelamatkan Paman Fandi. Ujar Blackie sambil menepuk dadanya. Kemudian, dia menyeringai lagi dan berkata, tapi, sekarang sudah kemalaman, kita nggak bisa pergi hari ini. Kita pergi besok saja, gimana? Matahari sudah terbenam, jadi Mary dan Molika tidak keberatan. Hari itu, mereka bermalam di Gunung Beruang Hitam. Blackie menjamu Molika dengan alkohol dan berbagai hidangan. Setelah perjamuan berakhir, Mary pergi beristirahat, sementara Molika dan Blackie lanjut minum-minum. Blackie yang tinggi dan Molika yang bertubuh pendek saling merangkul. Blackie membungkuk dan meringkukkan badan sebisanya untuk memudahkan Molika merangkulnya. Molika yang sedikit mabuk berkata, Jaka, bisnismu sudah begitu solid di usia yang begitu muda. Masa depanmu pasti cerah. Kak Molika, justru kamu yang hebat. Fondasi Ispohan jauh lebih kuat dari Gunung Beruang Hitam. Aku masih harus belajar banyak darimu. Sanjung Blackie. Lantaran takut mempermalukan dirinya sendiri saat mabuk, Blackie tidak berani minum banyak-banyak. Setelah kamu seusia aku, kamu bakal 10 kali lebih hebat. Uji Molika sambil menepuk bahu Blackie. Setelah itu, dia bertanya lagi sambil tersenyum, Jaka, apa kamu sudah menikah? Blackie menggelengkan kepalanya berulang kali seraya menjawab, belum. Molika mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Mary juga belum menikah. Dia butuh seseorang untuk menjaganya. Kak, apa menurutmu aku layak menjadi pasangan Mary? Tanya Blackie dengan mata berbinar dan wajah memerah. Tentu saja, jawab Molika dengan tegas. Kamu lebih tinggi dari Jupiter dan Wolfie. Kamu juga adil, jujur, dapat diandalkan, tulus, dan bermoral. Kamu calon suami yang baik untuk Mary. Napas Blackie menjadi memburu. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk memeluk Molika dan memanggilnya kakak ipar. Namun, Molika menyipitkan mata dan melanjutkan, tapi... Tubuh Blackie seketika menegang. Molika berkata, temperamen Mary sangat dominan, orang yang jadi suaminya harus lebih kuat darinya. Awalnya, kamu adalah ketua pertama Gunung Beruang Hitam, jadi sebenarnya kamu pasangan yang cocok untuk Mary. Tapi, sekarang kamu bukan siapa-siapa di Ngarai Naga Biru. Kamu lebih suka menjadi pengikut alih-alih jadi pemimpin. Aku nggak bisa membiarkan Mary menderita dengan bersamamu. Usai berkata begitu, kepala Molika terkulai ke samping, lalu dia tertidur di atas meja. Blackie mengepalkan tinju dan memutar bola matanya. Awalnya, dia juga tidak ingin bergabung dengan Wolfie. Namun, pria itu berkata bahwa Raja Tanui akan menyerang, jadi Blackie terpaksa memberontak bersama dengannya. Keesokan harinya, di Ngarai Naga Biru. Sudah dengar belum? Jenderal menangkap anggota pasukan Sirah Hitam yang menembak mati Raja Tanui. Orang itu adalah bawahan Panglima Yuda. Ya, Panglima Yuda akan kembali ke ibu kota untuk melaporkan tugasnya. Dia juga membawa orang-orang pasukan Sirah Hitam bersamanya dan kebetulan melewati Ngarai Naga Biru. Kalau Jenderal nggak melepaskan orang itu, Panglima Yuda pasti akan memimpin pasukan perbatasan untuk menghancurkan kita. Kita bahkan nggak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau harus menghadapi pasukan Panglima Yuda yang mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mampuslah kita. Menurutmu, kenapa Jenderal melakukan hal berbahaya seperti itu? Ya. Di Ngarai Naga Biru, para bandit berkumpul dalam grup-grup kecil dan mendiskusikan masalah ini dengan ekspresi ketakutan. Meski ada perintah dari Levon untuk tidak membicarakan hal ini, nyatanya para bandit tetap mendiskusikannya secara diam-diam. Sekarang, semua orang di desa bandit itu sudah mengetahui masalah ini dan semuanya sangat panik. Diam semuanya. Siapapun yang berani bicara omong kosong dan mengganggu moral prajurit akan dijatuhi hukuman militer. Ancam Levon dengan alis berkerut. Dia memandang bandit pasukan Wolpin dengan ekspresi jengkel. Setelah perintah militer dikeluarkan kemarin, ternyata masih banyak yang membicarakan masalah ini. Hal ini membuat Levon merasa wibawanya sedang ditantang. Para bandit itu segera tutup mulut. Kemudian, salah satu anggota pasukan Wolpin tiba-tiba berlari mendekat dengan panik seraya berseru, Jenderal, ada masalah besar. Ada apa? Tanya Levon. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Levon membawa orang ke gerbang gunung. Dia pun berkata dengan alis berkerut, Jupiter, apa yang kamu lakukan? Aku yang seharusnya tanya, apa yang kamu lakukan? Ujar Jupiter. Jupiter memimpin 100 bandit berbaju sirah yang tampak berbahaya. Sebelumnya, ketiga kelompok bandit telah bekerja sama untuk menundukkan kota dan merebut baju sirah di sana. Setelah itu, masing-masing kelompok bandit mendapat hampir 100 set baju sirah. Lantaran kekurangan makanan, sebagian besar bandit dari Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam pergi ke Ngarai Naga Biru. Akan tetapi, orang kepercayaan dan baju sirah mereka tetap berada di sarang mereka. Lancang sekali kamu. Kita sudah menetapkan hierarki militer. Aku Letnan Jenderal dan kamu Jenderal pendamping. Kalau kamu berani menyinggungku, aku akan menghukummu saat ini juga.
Teriak Levon dengan sorot mata muram. Dia menghunus pedang Treksa dengan niat membunuh yang kental di wajahnya. Menggelikan. Dengan menyebut dirimu seorang jenderal, kamu pikir kamu benar-benar hebat. Ejek Jupiter. Dia mencibir dan melanjutkan, aku tanya padamu, kenapa kamu menangkap Fandi? Setelah tahu kalau dia itu anggota pasukan Zirah Hitam, kamu masih nggak segera melepasnya. Apa kamu mau membunuh kami semua? Sebelumnya, Jupiter tidak akan pernah berani mengambil risiko dengan menantang Levon seperti ini. Namun, sekarang ada ancaman bahaya dari Panglima Yuda serta Mary cantik yang harus dia menangkan. Para bandit yang mengetahui masalah ini juga memandang Levon dengan tatapan muram. Mereka sama-sama tidak memahami jalan pikir Levon. Aku nggak menangkap Fandi, jangan sembarangan spekulasi. Berhati-hatilah supaya nggak ditipu orang. Sangkal Levon dengan ekspresi datar. Dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya. Berhenti berbohong. Ujar Jupiter sambil mencibir. Anak buahku juga ada di gunung ini. Kamu mengurung Fandi di gunung belakang dan menyiksanya sampai hampir mati. Jangan kira aku nggak tahu. Levon melihat ke sekeliling dengan dingin. Para bandit menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Levon karena takut dicurigai membocorkan rahasia. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan dia. Apa kamu benar-benar mau menunggu sampai Panglima Yuda datang membunuhmu? Ujar Jupiter sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Bagaimana kalau aku nggak mau? Ujar Levon dengan sorot mata muram. Nggak mau, ujar Jupiter. Dia mencibir dan melanjutkan, coba tanya semua saudara kita di sini, siapa yang setuju Fandi terus dikurung dan siapa yang berani melawan Panglima Yuda. Kalau begitu, aku mau lihat, siapa yang berani menyuruhku melepaskan orang itu, ujar Levon sambil menatap ke sekeliling dengan dingin. Ucup yang merupakan orang kepercayaan Levon menundukkan kepalanya, sementara Putu dan sekelompok bandit lainnya tetap diam. Dari sejak menjadi bandit biasa hingga menjadi pemimpin kelompok bandit, Levon terbiasa membunuh tanpa pandang bulu. Siapapun yang berani menentangnya akan dibunuh olehnya. Lepaskan Paman Fandi. Kalau enggak, kita akan berperang. Seru Blackie. Pada saat ini, pasukan bandit berbaju zirah yang dipimpin Blackie juga sudah tiba. Di belakangnya, ada Mary, Molika, dan Jamal yang sudah kembali setelah pergi kemarin. Sorot mata Levon menjadi muram saat dia memandang orang-orang ini. Pandangannya akhirnya mendarat di Molika. Levon berjalan cepat mendekati Molika, lalu menggertakkan gigi dan berbisik, Kak Molika, apa yang sudah kulakukan hingga menyinggungmu? Kenapa kamu menghasut orang-orangku seperti ini? Tidak ada gunanya berdebat dengan Jupiter dan Blackie sekarang. Berperang dengan mereka juga hanya akan membuatnya kehilangan banyak personel. Jadi, dia hanya bisa mengendalikan keadaan dengan membujuk Molika. Setelah masalah mereda, dia baru akan menyingkirkan Jupiter dan Blackie, lalu mengambil semua bawahan mereka. Wolfie, aku tahu kamu punya ambisi yang besar, tapi kamu nggak seharusnya menyeret adikku dan menjadikannya jenderalmu. Kamu tahu sendiri, begitu semua tindakanmu tercium orang kerajaan, pasukan perbatasan dari kota pusat pemerintahan Jagabu akan dikerahkan dan menghancurkan kalian hanya dalam waktu beberapa hari. Bahkan, Yispohan pun akan terkena imbasnya. Ujar Molika. Molika melanjutkan dengan ekspresi datar, selain itu, Panglima Yuda bahkan memanggil Fandi dengan panggilan paman. Dengan menangkapnya, bukankah kamu sedang mencelakai semua orang di sini? Aku nggak ingin saudara-saudaraku mati bersamamu. Para bandit tanpa sadar mengangguk, setuju dengan pendapat Molika. Hierarki pasukan kerajaan Nuala terdiri dari pasukan kerajaan di ibu kota, pasukan perbatasan di perbatasan, pasukan komando daerah di berbagai kota pusat pemerintahan, dan pasukan penjaga di kota setempat. Panglima Yuda yang memimpin pasukan perbatasan bisa memusnahkan kavaleri bangsa Agrel. Jadi, mereka lebih mengerikan daripada pasukan kerajaan ibu kota. Bukannya para perampok cari mati kalau melawan Yuda dan pasukannya. Mary juga berkata, Kak Levon. Sebaiknya kamu lepaskan Paman Fandi, dia juga nggak menyinggungmu. Kenapa kamu menangkap dia? Dia itu pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Jamal yang tetap bersemangat meski bergadang semalaman menimpali, kalau bukan karena Paman Fandi, kita akan celaka saat Raja Tanui menyerang. Jadi, Paman Fandi itu juga penyelamat para perampok. Jenderal Wolfie, kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Kamu menangkap Paman Fandi yang sudah menyelamatkan kita. Melihat semua orang yang mendesaknya, Levon merasa kesal. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Jika Levon mengatakan bahwa dia melakukan ini demi seorang wanita sehingga membuat Ngarai Naga Biru terjebak dalam situasi berbahaya, bawahannya pasti tidak akan mendukungnya. Banyak perampok angkat bicara. Awalnya, suara mereka sangat kecil. Namun, lama-kelamaan mereka mulai berteriak. Benar. Fandi itu pahlawan karena menembak mati Raja Tanui. Untuk apa kita menangkapnya? Jenderal, kita bahkan nggak bisa melawan pasukan komando daerah. Mana mungkin kita bisa mengalahkan pasukan perbatasan Panglima Yuda? Lepaskan Fandi. Jenderal, kalau kita nggak melepaskan Fandi, Panglima Yuda pasti akan datang. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Raut wajah Levon menjadi muram.
Sejak mengurus Ngarai Naga Biru, belum pernah ada yang berani menentang kekuasaannya. Apabila Levon melepaskan Fandi sekarang, kekuasaannya akan goyah dan bawahannya bisa berkhianat. Namun, jika Levon tidak melepaskan Fandi, orang yang mendukungnya terlalu sedikit dan dia tidak mampu mengendalikan situasi. Seketika, kondisinya menjadi tegang. Sementara itu, Putu yang berada di samping diam-diam menggeleng dan membatin, seseorang bisa menjadi pemimpin karena didukung oleh bawahan. Kalau semua bawahan menentang, berarti pemimpin itu akan kehilangan kekuasaannya. Tiba-tiba, Dadan yang panik bergegas datang dan berujar, "Jenderal, gawat. Pasukan Panglima Yuda sudah datang dan mereka menyuruh kita untuk segera melepaskan Fandi." "Apa?" seru Levon yang ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia bertanya lagi, "Apa kamu sudah memastikannya?" Dadan yang berkeringat dingin menjawab, "Sudah, memang pasukan Panglima Yuda yang datang. Mereka membawa bendera yang bertuliskan, Utari. Prajurit yang datang memakai zirah hitam dan sisik. Semua perampok panik. Apa yang paling mereka khawatirkan pun terjadi, pasukan Panglima Yuda sudah datang." Jupiter mengeluarkan pedang, lalu berujar dengan geram, "Aku sudah bilang, cepat lepaskan Fandi. Kamu malah menundanya sampai pasukan Panglima Yuda datang." Blackie menimpali, "Wolfie, cepat lepaskan Paman Fandi. Jangan menunda, nunda lagi. Apa kamu berani melawan pasukan perbatasan?" Mary juga berkata, "Kak Levon, belum terlambat kalau kamu melepaskan Paman Fandi sekarang." Molika dan Jamal saling bertatapan. Mereka terlihat seperti menyembunyikan trik licik. Para perampok yang panik ikut berteriak, "Jenderal, cepat lepaskan Fandi. Kalau nggak melepaskan Fandi, kita nggak akan sanggup melawan pasukan Panglima Yuda. Jenderal, jangan menunda waktu lagi. Cepat lepaskan Fandi." Kemudian, Levon yang memimpin berkata, "Aku nggak percaya pasukan Panglima Yuda datang begitu cepat. Ikut aku." Ucup melambaikan tangan, lalu segerombolan perampok mengikuti di belakang sambil memegang senjata. Jupiter, Blackie, Mary, Molika, Jamal, dan Putu juga mengikuti mereka. Wira yang memakai baju zirah sedang menunggangi kuda tempur. Di luar kereta ada 10 tentara senior yang memakai zirah hitam dan 40 tentara pensiun memakai zirah sisik. Setelah menyimpan teropong, Wira berpesan, "Perhatikan, sebentar lagi para perampok datang. Bersandiwaralah sesuai rencana kita." "Siap," seru pasukan zirah hitam dan tentara pensiun sembari mengangguk. Mereka agak bimbang. Semalam, mereka beristirahat di desa Tomomu dan disuruh memakai baju zirah pagi-pagi. Awalnya, para pasukan ini mengira mereka akan menyerang Ngarai Naga Biru. Ternyata, Wira menyuruh mereka bersandiwara. Selain itu, Wira menyuruh mereka membuat ekspresi yang sama karena takut sandiwara mereka kurang bagus. Wira mengatakan bahwa cara ini mungkin bisa menyelamatkan Fandi. Namun, mereka merasa agak ragu. Para perampok ini sudah memberontak, apa mungkin mereka akan begitu mudah melepaskan Fandi? Tak lama kemudian, Levon membawa anggotanya datang. Tatapannya terus tertuju pada Wira. Levon mengernyit, dia merasa jenderal ini tidak seperti orang yang berpengalaman dalam peperangan. Penampilannya sama sekali tidak garang. Namun, begitu melihat pasukan zirah hitam dan tentara pensiun, Levon langsung percaya. Penampilan semua tentara senior ini sangat garang. Meskipun jumlahnya tidak lebih dari 50 orang, aura mereka lebih kuat dari 500 pasukan komando kota pusat pemerintahan Jagabu. Mary terbelalak dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia sangat kaget, pencuri yang tidak tahu malu ini berani sekali. Bisa-bisanya dia bersandiwara menjadi bawahan Yuda untuk menyelamatkan Fandi di Ngarai Naga Biru. Akan tetapi, Wira yang memakai baju zirah tampak lebih tampan daripada memakai jubah panjang. Sementara itu, Molika dan Jamal yang melirik Wira berpura-pura tidak mengenalnya. Jupiter, Blackie, dan segerombolan perampok merasa sangat malu saat melihat pasukan zirah hitam dan tentara pensiun. Pasukan zirah hitam dan tentara pensiun berdiri tegak. Mereka terlihat meremehkan para perampok. Para pasukan ini hanya melirik segerombolan perampok itu dengan arogan. Ditambah dengan niat membunuh yang meluap, mereka terlihat sangat mengerikan. Pasukan perbatasan yang dipimpin oleh Yuda dan mengalahkan bangsa Agrel memang hebat. Ekspresi pasukan zirah hitam dan tentara pensiun tampak datar, tetapi diam-diam mereka merasa sedikit terkejut. Pagi-pagi tadi sebelum berangkat, Wira mengajari mereka untuk bersandiwara seperti ini. Menunjukkan ekspresi datar, meremehkan orang, dan bersikap seolah-olah ingin membunuh kapan saja. Ternyata, para perampok memang takut saat melihat gaya mereka. Untuk beberapa saat, suasana menjadi hening. Levon baru saja ingin bicara, tetapi Wira menyela dengan ekspresi muram, "Mana Wolfie? Cepat keluar dan temui aku. Beraninya kamu menangkap Paman Fandi. Kamu cari mati, iya." Sejak memimpin para perampok, Levon tidak pernah dimarahi seperti ini. Dia menyahut dengan ekspresi kesal, "Dasar pejabat sialan. Beraninya kamu berlagak di wilayah kekuasaan Ngarai Naga Biru. Hanya dengan satu perintahku, kamu akan langsung dihabisi." Wira mencibir, lalu menimpali, "Kalau hari ini kalian berani menyerang, Panglima Yuda yang diberi gelar Amangkurat Utari akan memimpin pasukan perbatasan untuk mengepung gunung dalam waktu kurang dari 10 hari.
Kalian semua akan dihabisi, lalu 9 generasi keluarga kalian akan dimusnahkan. Semua perampok sangat terkejut dan juga marah, tetapi tidak ada yang berani maju. Bahkan Jupiter dan Blackie juga merinding ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi. Sementara itu, Mary mengatupkan bibirnya. Pencuri ini memang pandai bersandiwara, benar-benar mirip dengan orang kaya yang arogan. Panglima Yuda sudah diberi gelar Amangkurat. Seru Levon yang melirik ke samping. Saat ini, kalaupun Levon ingin menyerang, bawahannya juga tidak berani. Putu yang berada di samping segera maju, lalu berkata sembari memberi hormat, "Jenderal, aku tahu pasukan yang dipimpin Panglima Yuda sangat hebat. Jadi, mengalahkan kami itu hal yang sangat mudah bagi Panglima Yuda. Tapi, kalau kami bersembunyi di pedalaman gunung, Panglima Yuda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memusnahkan kami." Levon, Jupiter, Blackie, dan sekelompok perampok yang tadinya lesu mulai bersemangat. Wira pun berujar dengan tegas, "Nggak masalah kalau harus menghabiskan lebih banyak waktu. Panglima Yuda akan segera tahu kalian menangkap Paman Fandi dan dia pasti ingin melenyapkan kalian." Putu tersenyum dan membalas, "Dengar-dengar, Panglima Yuda mau pergi ke ibu kota untuk bertemu raja. Sekarang ini musim dingin dan sebentar lagi pegunungan akan diselimuti salju. Kalau Panglima Yuda nggak bisa menangkap kami dan menunda waktu, integritasnya akan terpengaruh. Saat kembali ke ibu kota, nama baiknya juga akan tercemar." Wira mengernyit. Kemudian, Putu melanjutkan sambil tersenyum, "Jenderal, bolehkah aku maju supaya kita bisa mendiskusikan cara yang menguntungkan kedua belah pihak?" Wira berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kamu ini pintar juga. Aku akan memberimu kesempatan." Putu melirik Levon, lalu langsung maju setelah melihat Levon mengangguk. Dia berkata, "Jenderal, kami bisa melepaskan Fandi dan memberimu kompensasi. Jadi, masalah ini pun selesai." Wira menyahut dengan sinis, "Kamu mau menyogokku?" Putu berucap, "Bukan menyogok. Kami yang salah menangkap Fandi, jadi mau memberinya sedikit kompensasi. Tentu saja, uang ini kami titipkan kepadamu dulu." Wira merenung sesaat, lalu berkata, "Lepaskan Fandi dan berikan 10 juta gabak, lalu suruh Wolfie bersujud untuk meminta maaf. Setelah itu, kalian boleh pergi." Tatapan Levon menjadi dingin begitu mendengar bahwa dia harus bersujud dan meminta maaf. Levon menatap Wira dengan kesal. Sekelompok pasukan zirah hitam dan tentara pensiun memegang pedang dengan erat untuk bersiap-siap menyerang. Mary membelalak seraya menggertakkan giginya. Permintaan si pencuri yang tidak tahu malu ini benar-benar keterlaluan. Molika dan Jamal merasa gugup, mereka takut sandiwara Wira gagal. Sementara itu, Jupiter, Blackie, dan perampok lain tidak keberatan. Asalkan masalah ini bisa selesai, mereka bersedia bersujud. Bagi mereka, bukan hal yang memalukan jika bersujud kepada pasukan Panglima Yuda. Bagaimanapun, Yuda adalah dewa perang kerajaan Nuala. "Ha," seru Putu. Kemudian, dia berucap sembari tersenyum getir, "Jenderal, melepaskan Fandi dan memberikan kompensasi nggak masalah. Tapi, kalau kamu meminta pemimpin kami bersujud di depan banyak orang, dia nggak mungkin bersedia. Nanti, kalau dia emosi dan kedua belah pihak bertarung, semuanya akan rugi. Bagaimana kalau kami tambah 3 juta gabak? Jadi, pemimpin kami nggak perlu bersujud lagi," lanjut Putu. Wira menyahut dengan tegas, "Kalau begitu, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Panglima Yuda sudah diberi gelar Amangkurat Utari. Kalian malah menangkap orang yang sangat penting baginya, jadi menyuruh kalian bersujud sudah termasuk hukuman yang ringan. Kalau kalian masih bertele-tele, kami juga nggak takut bertarung dengan kalian." Pasukan zirah hitam dan tentara pensiun menghunuskan pedang Treksa yang tampak menyilaukan di bawah cahaya matahari. "Aku akan berdiskusi dengan pemimpin kami dulu," ucap Putu yang ketakutan. Dia segera kembali ke kubu perampok, lalu berbisik kepada Levon, "Tuan, bagaimana kalau kamu bersujud saja?" "Apa?" ujar Levon yang murka. Dia menatap Putu lekat-lekat, seolah-olah ingin menghabisinya. Sebagai pemimpin, Levon membawa bawahannya untuk memberontak. Jika dia bersujud, kelak bagaimana dia memimpin bawahannya lagi? Dia akan kehilangan wibawanya. Jupiter mencibir, lalu menimpali, "Wolfie, beraninya kamu membentak Tuan Putu. Kalau kamu memang hebat, coba selesaikan masalah ini sendiri." Blackie mendengkus dan berucap, "Selesaikan sendiri masalah yang kamu buat. Kalau nggak bisa, jangan berlagak lagi. Memangnya kenapa kalau kita bersujud kepada Panglima Yuda? Kita sudah berbuat salah. Panglima Yuda juga bukan orang luar, dia itu dewa perang yang mengalahkan bangsa Agrel," lanjut Blackie. "Ya," seru segerombolan perampok lainnya seraya mengangguk. Di zaman ini, orang-orang punya kebiasaan bersujud. Lagi pula, bersujud kepada pahlawan seperti Yuda sama sekali tidak memalukan. Sekalipun harus mati, aku juga nggak akan mau bersujud. Jadi, kamu pilih salah satu. Ambil uangnya dan pergi atau kita bertarung," kata Levon. Levon mengabaikan semua orang dan menatap Wira dengan dingin. Dia terlihat tidak peduli kalaupun harus mati. Raut wajah Wira menjadi masam dan dia hendak berbicara lagi. Namun, Putu menyela sembari memberi hormat kepada Wira, "Jenderal, jangan marah.
Kemudian, dia melihat Levon dan mengingatkan, Jenderal Wolfie, orang itu terlihat nggak biasa dan punya sifat yang keras kepala. Dia sudah bicara begitu tegas, jadi lebih baik kita menghormati dia dan Panglima Yuda. Bagaimana kalau kamu bawa anggota lain naik gunung untuk mengambil uang dan melepaskan Fandi? Kami akan mewakilimu untuk bersujud. Levon mendengkus, lalu naik gunung. Tak lama kemudian, 4 perampok turun gunung. 2 orang di antara mereka membawa kotak yang berisi 1,5 juta gabak. 2 orang lainnya mengangkat usungan dan Fandi berbaring di atasnya. Pedang Treksa dan zirah hitam milik Fandi diletakkan di sampingnya. Begitu melihat Fandi, Mary ingin maju untuk memeriksanya. Akan tetapi, Molika langsung menarik Mary dan melarangnya. Blackie maju dan berseru, "Pak! Paman Fandi!" Melihat Fandi yang terluka, Blackie memelototi Levon. Setelah itu, dia menoleh lagi dan berpesan pada Fandi, "Jaga dirimu baik-baik." 4 perampok mengangkat Fandi dan uang menuju kereta kuda dengan ketakutan. Setelah melihat Wira, Rudy, dan sekelompok tentara senior pasukan zirah hitam, Fandi menyeringai. Beberapa hari yang lalu, para perampok terus memarahi dan memukul Fandi sesudah menangkapnya. Bahkan, mereka menggunakan berbagai macam siksaan untuk menganiaya Fandi. Tiba-tiba, kemarin perampok-perampok ini mengutus orang untuk mengobati luka Fandi. Saat itu, Fandi tahu bahwa orang yang menyelamatkannya sudah datang. Ternyata, Wira dan semua saudaranya ada di sini. Sementara itu, niat membunuh Wira, pasukan zirah hitam, dan tentara pensiun meluap. Fandi adalah seorang penembak jitu. Baru beberapa hari saja, dia yang awalnya terlihat energetik sekarang tampak kurus. Fandi sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan tatapannya sangat muram. Setelah meletakkan Fandi, keempat perampok langsung kabur. Mereka takut akan ditebas kalau menunda lagi. Wira menegur dengan ekspresi muram, "Mana Wolfie? Suruh dia keluar dan bersujud." "Jenderal, pemimpin kami nggak enak badan. Biar kami yang mewakili dia meminta maaf," ucap Putu. Dia segera berlutut, lalu melirik orang-orang di sekeliling dan memberi isyarat kepada mereka. Ucup, Dadan, dan perampok lain pun bersujud. Bahkan, Jupiter dan Blackie yang awalnya ragu sesaat juga ikut bersujud. Ketika sampai giliran Molika dan Jamal, Putu memberi hormat kepada mereka sambil memohon. Molika dan Jamal yang tampak kesal akhirnya berlutut meski tidak rela. Kemudian, Putu memohon lagi kepada Mary. Mary memelototi Wira dengan geram dan sama sekali tidak berniat untuk berlutut. Wira tersenyum dan bertanya, "Cantik, orang lain sudah berlutut. Kenapa kamu masih nggak berlutut?" Mary yang tidak bisa menahan emosinya berujar, "Dasar." Namun, Molika langsung menarik Mary sambil membentak, "Cepat berlutut, jangan membuat keributan lagi." Mary pun terpaksa berlutut. Kemudian, semua orang bersujud. "Bubar." Perintah Wira seraya melambaikan tangan. Pasukan kereta kuda berbalik dan pergi. Di lereng gunung yang tidak jauh dari sana, Wolfie yang tampak geram mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Jika mereka itu orang lain, dia pasti tidak akan mengalah. Namun, ini adalah pasukan Yuda. Prestasi Yuda terlalu gemilang. Sekarang, Wolfie yang belum cukup kuat tidak berani melawannya. Setelah pasukan kereta kuda menjauh, para perampok baru berdiri, lalu naik gunung dengan perasaan takut. Sebagian besar perampok mulai berbisik-bisik dan mencari alasan atas keputusan mereka untuk berlutut tadi. Mereka berlutut kepada Panglima Yuda, jadi tidak memalukan. Tiba-tiba, Molika yang berjalan di belakang berujar, "Mary, nanti saat bertemu Wolfie, kamu sudah boleh memberitahu dia identitas tuan yang sebenarnya." Ekspresi Mary berubah drastis. Dia menyahut, "Kak, apa maksudmu? Kemarin, kamu menyuruh Jamal pulang, lalu menyuruhnya kembali lagi saat tengah malam. Sebenarnya, apa yang kamu rencanakan?" Jamal menjelaskan, "Nona Mary, Tuan Molika nggak mungkin mencelakaimu. Kamu ikuti saja perintah Tuan Molika. Nanti, setelah masalahnya selesai, kami baru beritahu kamu." Mary pun naik gunung sambil mengernyit. Meskipun ekspresi segerombolan perampok yang menaiki gunung terlihat masam, mereka tetap merasa lega. Fandi sudah dilepaskan dan jenderal itu telah menerima uang. Akhirnya, masalah ini selesai. Para perampok mulai menyingsingkan lengan baju mereka, lalu berkomentar dengan arogan, sama sekali tidak terlihat ketakutan seperti saat di kaki gunung tadi. Hari ini, yang datang itu pasukan Panglima Yuda. Kalau enggak, sekalipun raja yang membawa pasukan, aku juga enggak akan menghormatinya dan bersujud. Iya, Panglima Yuda itu dewa perang yang mengalahkan 100.000 bangsa Agrel. Jadi, enggak memalukan kalau bersujud kepada dia. Benar. Kalau pasukan komando kota pusat pemerintahan Jagabu yang datang, kita pasti sudah bertarung dengan mereka sejak awal. Sementara itu, Wolfie yang kembali ke ruang rapat sama sekali tidak bicara. Putu yang berada di sampingnya ingin membujuk Wolfie, tetapi tidak berani. Jupiter dan Blackie saling bertatapan, lalu tersenyum. Masalah yang terjadi hari ini memberikan pukulan besar terhadap kewibawaan Wolfie. Tiba-tiba, Mary berjalan masuk, lalu berkata dengan ekspresi gelisah, "Kak Levon, bukannya kamu ingin tahu bagaimana aku bisa kenal dengan Wira? Sekarang, aku akan menceritakannya kepadamu."
Jupiter dan Blackie mulai penasaran. Mereka sangat tertarik pada semua hal tentang Mary. Masalah yang terjadi hari ini memberikan pukulan besar terhadap kewibawaan Wolfie. Tiba-tiba, Mary berjalan masuk, lalu berkata dengan ekspresi gelisah, "Kak Levon, bukannya kamu ingin tahu bagaimana aku bisa kenal dengan Wira? Sekarang, aku akan menceritakannya kepadamu." Jupiter dan Blackie mulai penasaran. Mereka sangat tertarik pada semua hal tentang Mary. "Oh," sahut Levon yang sama sekali tidak tertarik. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan wibawanya. Membangun wibawa sangat mudah. Levon bisa membunuh orang untuk membuat bawahan takut atau memenangkan peperangan agar dihormati semua orang. Kalau membunuh orang, Levon punya target. Setelah menghabisi Jupiter, kebetulan Blackie bisa mengendalikan seluruh kekuatan mereka. Adapun memenangkan peperangan, Levon tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, para perampok belum dilatih. Mary langsung menceritakan bagaimana dia ditangkap 2 kali oleh Wira secara garis besar. "Sebenarnya, aku itu Sandra si pencuri itu." Jupiter dan Blackie yang mendengarnya langsung terkejut. Wira itu memang hebat. Bisa-bisanya dia menjebak Mary 2 kali di Isfahan. Levon merasa ada yang tidak beres. Dia mengernyit seraya bertanya, "Jenderal Mary, untuk apa kamu menceritakan hal ini kepadaku?" Saat ini, Levon ingin fokus mencari cara untuk memperkuat kekuasaannya. Dia akan mengesampingkan masalah Wira untuk sementara waktu. Mary yang merasa sedikit bersalah berkata, "Tadi itu jenderal palsu. Sebenarnya, dia itu Wira." "Apa? Dia itu pecundang yang bisa menulis puisi sampah," ujar Levon. Dia langsung berdiri dengan ekspresi kesal. "Dia itu Tuan Wahyudi," seru Putu yang tercengang. Dia benar-benar salut dengan Wira. Wira memang benar-benar berbakat. Dia bahkan berani melancarkan siasat seperti ini. Wira merupakan orang yang sangat pintar. Para perampok lainnya juga marah. Ternyata, mereka ditipu oleh sekelompok orang yang bersandiwara. Mary tertegun sejenak sebelum berucap, "Aku nggak tahu dia bisa menulis puisi atau enggak. Pokoknya dia itu Wira dari Dusun Darmadi. Dia sama sekali bukan bawahan Panglima Yuda." "Mary, jangan bicara sembarangan," teriak Molika yang tiba-tiba menerobos masuk. Kemudian, dia melanjutkan perkataannya dengan ekspresi panik, "Wolfie, jangan dengar ucapan Mary. Dia nggak tahu situasinya, jadi bicara sembarangan." Levon memelototi Molika sambil membentak, "Kak Molika, bisa-bisanya kamu menipuku. Kenapa kamu membantu dia untuk menipuku? Sebenarnya Fandi itu orang yang menembak mati Raja Tanui atau bukan?" Molika menjelaskan, "Dia memang pengawal pribadi dari pasukan Sirah Hitam, tapi aku benar-benar nggak tahu apakah dia menembak mati Raja Tanui atau enggak. Pencuri itu bilang Fandi menembak mati Raja Tanui. Dia juga memberitahuku bahwa dia punya hubungan dengan Panglima Yuda, lalu menyuruhku membantunya bersandiwara untuk menyelamatkan Fandi. Kalau enggak, dia akan meminta Panglima Yuda menyerang Isfahan. Wolfie, aku bersalah padamu, jadi aku akan membayar semua kerugianmu hari ini 2 kali lipat. Kalaupun kamu mau membunuhku juga nggak masalah. Tapi, masalah ini nggak ada hubungannya dengan adikku. Tolong lepaskan dia," lanjut Molika dengan canggung. "Pengawal, tahan Molika. Aku akan menghukumnya nanti," perintah Levon dengan geram. Dia bangkit seraya membawa pedangnya, lalu berujar, "Apa kalian rela bersujud kepada seorang penipu? Kalau nggak rela, ikut aku." Para perampok yang lain pun murka dan mulai berteriak. "Bocah sialan, beraninya menipu kami. Kita habisi dia. Benar. Bunuh bocah itu. Beraninya dia menyuruh kita bersujud kepada dia. Habisi dia." Jika perampok-perampok ini bersujud dan meminta maaf kepada Yuda, itu tidak masalah. Namun, mereka bersujud pada seorang penipu. Benar-benar memalukan. Melihat semua orang yang marah besar, Putu bergegas maju untuk menghentikan mereka. "Jenderal, tunggu. Sekalipun mereka itu penipu, mereka juga bukan penipu biasa. Baju zirah, pedang, dan kuda tempur mereka juga nggak biasa. Mungkin mereka benar-benar punya hubungan dengan Panglima Yuda. Selain itu, Wira sangat teliti. Dia nggak mungkin nggak membuat persiapan untuk menghadapi bahaya. Dia pasti menyiapkan rencana lain, jangan ambil risiko," lanjut Putu. Jamal yang terkejut melihat Putu sekilas. Orang ini cukup hebat. Dia tidak pernah berhubungan dengan Wira, tetapi tahu Wira suka menyimpan rencana lain. "Putu ini bukan orang biasa. Minggir!" teriak Levon yang mendorong Putu. Dia menegur dengan ekspresi muram, "Kalau bukan karena kamu yang menghalangi, aku sudah menghabisi bocah itu sejak awal. Mana mungkin aku diperdaya seperti hari ini." Putu yang berbaring di lantai merasa kecewa. Dia merencanakan semua ini dengan tulus, tetapi malah dimarahi oleh Levon di depan umum. Levon tidak menghargai upaya Putu yang berusaha membantunya. Kenapa dia bisa bekerja untuk pemimpin seperti ini? Kalian semua yang merasa nggak rela ikut aku. Kita habisi pecundang yang menulis puisi sampah itu untuk melampiaskan emosi kita hari ini," teriak Levon. Dia membawa segerombolan perampok untuk mengejar Wira dengan niat membunuh yang meluap. Jupiter dan Blackie juga murka. Mereka hendak mengejarnya dengan membawa bawahan. Alhasil, Molika malah memberikan isyarat mata kepada mereka.
Jupiter dan Blacky sama-sama mengira bahwa kakak ipar sedang meminta bantuan, tetapi setelah melihat Mary dan rombongannya, mereka memutuskan untuk tinggal. Selama bisa menyelamatkan kakak ipar, menikahi Mary bukanlah masalah. Levon memaki, dasar gigolo yang hanya bisa menulis puisi sampah. Aku masih bisa mengampuni nyawamu dengan merayu Nona Dian. Sekarang, padahal aku hanya dengan menangkap salah satu bawahanmu, tapi kamu malah berani menyamar sebagai anak buah Panglima Yuda untuk mengelabuiku. Benar, benar bernyali besar. Aku akan menghancurkanmu hingga menjadi berkeping-keping, menjadikanmu dagingmu bubur, lalu memberikannya kepada anjing. Timpal Levon. Levon keluar dari markasnya dengan menunggang kuda berpostur pendek, dengan wajah penuh niat membunuh. Sejak mengendalikan ngarai naga biru, Levon belum pernah dipermainkan seperti ini. Sekarang, tekad membunuhnya sudah makin kuat. Kalaupun harus mengejar hingga ke Kabupaten Uswal, dia tetap akan pergi membunuh Wira. Di belakang Levon, para pemimpin perampok menunggangi kuda, sementara para perampok biasa berjalan kaki. Setelah menyerang kota, mereka telah mencuri beberapa kuda, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jalur gunung sulit dilalui. Perbedaan kecepatan antara berjalan kaki dan berkuda juga tidak terlalu besar. Kelompok perampok hampir 1000 orang itu sudah mengejar selama setengah jam dan akhirnya melihat rombongan kereta kuda Wira. Levon menggertakkan giginya seraya berkata, semuanya, tingkatkan kecepatan kalian. Kejarlah sekelompok penipu dari dusun Darmadi ini dan hancurkan mereka hingga berkeping-keping. Sekelompok perampok tampak berlari dengan emosi membeludak. Tunduk kepada anak buah Panglima Yuda tidaklah memalukan, tetapi tunduk kepada kelompok penipu seperti ini telah merendahkan martabat mereka. Jarak antara kedua pihak makin dekat. Namun, kelompok di depan tiba-tiba berhenti. Levon terkejut, tetapi karena kemarahan membutakan pikirannya, dia langsung bergegas dengan anak buahnya. Dua kelompok, satu besar dan satu kecil, tampak saling berhadapan dalam ngarai. Wolfie, kenapa kalian mengejar kami? Apakah karena ingin bersujud? Tanya Wira. Dia tampak mengangkat kepala dengan ekspresinya tenang. Dia masih mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Para pasukan Zirah Hitam dan veteran lain tetap memandang rendah pasukan Wolpin dan menunjukkan kesombongan mereka. Levon berseru, dasar gigolo penipu. Beraninya kamu berpura-pura di hadapanku. Mary sudah memberitahu identitas aslimu. Kamu adalah Wira dari Dusun Darmadi. Beraninya kamu menyamar sebagai anak buah Panglima Yuda, benar-benar nggak tahu diri. Levon tersenyum sinis dengan pikiran yang sudah dipenuhi oleh puluhan penyiksaan kejam. Dia tidak akan membiarkan Wira mati terlalu tenang. Dasar penipu sialan. Beraninya kamu menipu di ngarai naga biru, riwayatmu pasti akan tamat hari ini. Semuanya, ayo serang. Hancurkan penipu sialan ini hingga menjadi berkeping-keping. Sialan, sejak menjadi perampok gunung, kami belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Sekelompok perampok gunung itu meluapkan kemarahan mereka. Ini adalah penghinaan besar. Kini, ngarai naga biru memiliki 3000 pasukan, tetapi mereka bisa-bisanya ditipu oleh 50 orang. Jika ini diketahui oleh orang lain, ngarai naga biru akan menjadi bahan tertawaan dan terkenal sebagai perampok bodoh di dunia. Untungnya, mereka berhasil menangkap penipu ini sehingga akhirnya bisa membalas dendam. Aku kira kamu akan datang bersujud, jadi berpura-pura berlagak. Ucap Wira. Dia melanjutkan sambil tersenyum, kamu benar. Aku memang bukan anak buah Panglima Yuda. Sebenarnya, Panglima Yuda bahkan gak tahu tentang penangkapan Paman Fandi olehmu. Kamu ternyata memang menggunakan nama Panglima Yuda untuk menakut-nakuti kami. Hancurkan gigolo dan penipu sialan ini. Siksa dia sampai mati. Kemarahan di hati perampok lagi-lagi makin membara. Levon tampak melambaikan tangannya, lalu kerumunan perampok sontak hening. Pria berjulukan Wolfie itu berkata dengan ekspresi kejam, kalau begitu, kamu seharusnya sudah tahu bagaimana nasibmu. Turun dari kuda dan berlutut sekarang, lalu merangkak ke hadapanku seperti anjing, itu mungkin akan membuatmu mati lebih tenang. Para pasukan Zirah Hitam dan veteran tampak berekspresi dingin. Mereka memandang Levon dengan tatapan sedang melihat seseorang yang akan mati. Beraninya seorang pemimpin perampok gunung mengancam penasihat militer seperti itu. Levon benar-benar sedang mencari mati. Namun, Wira tetap diam. Dia mengendalikan emosinya, meskipun kemarahan dalam hatinya sudah memuncak. Gak ada gunanya marah-marah seperti anak kecil. Ucap Wira. Dia menggeleng sembari berkata, aku punya pertanyaan. Apakah kamu menipuku datang ke ngarai naga biru hanya karena cemburu dengan Dian yang gak memilihmu, jadi kamu ingin membunuhku sekarang? Diam. Bagaimana mungkin Nona Dian bersedia bersama penipu sepertimu? Dia pasti hanya terkecoh olehmu. Seru Levon. Dia tampak marah sembari menimpali, selama aku bisa membunuhmu, Nona pasti akan berubah pikiran dan menjadi istriku di masa depan. Wira mengernyitkan alisnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Levon hendak membunuhnya demi cinta. Namun, hal ini masuk akal. Bagaimanapun, ketiga mantan suami Dian telah dibunuh olehnya. Dengan karakter yang begitu posesif, pantas saja Dian tidak memilih Levon. Dia benar-benar tidak waras. Cepat bersujud untuk memohon ampun dariku, maka aku akan membiarkanmu mati lebih tenang.
Levon menggertak dengan matanya yang ganas seperti binatang buas. Dia merasa bahwa membunuh Wira dengan satu tebasan pedang tidak akan cukup untuk meredakan amarahnya. Levon hendak menangkap penipu ini dan menyiksanya dengan berbagai cara yang kejam, hingga membuat Wira hidup segan mati tak mau. Kemudian, dia akan menulis surat kepada Dian dan menggunakan penipu ini sebagai ancaman untuk memaksa dia datang ke Ngarai Naga Biru. Pada saat itu, Levon akan menikahi Dian dengan paksa, lalu membunuh Wira dengan kejam. Setelah itu, dia akan berkonsentrasi pada pelatihan pasukan dan menunggu kesempatan untuk merebut tahta. Wira tampak tersenyum sinis sembari bertanya, membunuhku. Atas dasar apa? Respons yang tidak menunjukkan ketakutan membuat Levon makin marah. Dia tidak dapat menahan kemarahannya sehingga menjawab, atas dasar pasukanku yang mengepungmu. Wira mengangkat alis sembari berkata, kepung. Sebaiknya buka mata sialanmu lebar-lebar. Sebenarnya, pasukanmu yang mengepung kami atau kami yang mengepung pasukanmu? Ribuan perampok itu tercengang. Wira pasti tidak waras. Sangat jelas bahwa kelompoknya telah dikepung oleh Wolpin, tetapi dia malah mengatakan hal aneh seperti itu. Penipu sialan. Beraninya kamu ingin menipuku lagi. Aku nggak akan terjebak lagi. Seru Levon. Tanpa memperhatikan situasi di sekitarnya, Levon yang meremehkan Wira langsung memerintahkan, serang mereka. Bunuh semuanya dan tangkap hidup-hidup si penipu. Aku ingin melihatnya menderita sebelum mati. Serang. Sekelompok perampok bergegas untuk menyerang. Ah, apa yang terjadi dengan dunia ini? Ketika aku berbohong, ada yang percaya. Tapi, ketika aku jujur, malah nggak ada yang percaya. Ucap Wira yang tampak mengernyit. Para pasukan Zirah Hitam dan veteran lain menahan tawa mereka. Wira benar-benar lucu. Dia sudah membohongi para perampok ini, lantas bagaimana mungkin mereka akan percaya padanya lagi? Sebuah perampok tampak bergegas maju. Namun, Wira malah bertepuk tangan. Di kedua sisi jalan di ngarai yang tersembunyi, sebidang rumput kering kuning tampak digulung. Danu, Dodi, pasukan Zirah Hitam, para veteran, dan tim pengawal muda bangkit. Mereka memegang busur silang Zeta dan melepaskan satu persatu panah. Meskipun tenaga busur silang Zeta tidak begitu kuat, Levon dan pemimpin perampok lain yang mengenakan sirah belum tentu bisa selamat jika tertembak. Akan tetapi, para perampok biasa yang hanya mengenakan pakaian berwarna hijau langsung terbunuh. Ah! Para perampok yang terkena panah menjerit kesakitan. Penyergapan! Seru Levon yang sangat terkejut. Dia melihat situasi di sekitarnya, lalu menghunuskan pedang dan menyerang dengan berani seraya berkata, jangan takut. Mereka hanya beberapa puluh orang. Kita punya lebih dari 1000 pasukan. Serang mereka dan hancurkan mereka hingga berkeping-keping. Di momen ini, emosinya membeludak sehingga Levon bahkan tidak memikirkan untuk menangkap Wira lagi. Dia segera berseru, serang. Sekilas, tidak banyak orang yang menyergap dan jaraknya hanya 50 meter. Itu sebabnya, banyak perampok yang bergegas ke kedua sisi. Dalam jarak 50 meter, busur silang Zeta telah selesai menembak sebanyak 5 gelombang dan 300 perampok terbunuh. Namun, para perampok juga sudah mendekat. Serang. Para perampok gunung berseru demikian dan berlari ke arah yang berlawanan. Pasukan Zirah Hitam, veteran, dan tim pengawal muda tampak membuang busur silang Zeta dan menghunuskan pedang Treksa untuk menyerang mereka. Untuk mengatasi perihal anggota tim pengawal muda yang tidak berpengalaman, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Satu pasukan Zirah Hitam, 2 veteran, dan 2 anggota tim pengawal muda akan menjadi satu kelompok. Saat kedua belah pihak bertemu, para perampok gunung tampak ketakutan. Pasukan Zirah Hitam sangat kuat seperti harimau, veteran begitu ganas seperti serigala, dan anggota tim pengawal muda berani seperti banteng kecil. Mereka sama sekali tidak merasa takut ketika melawan para perampok gunung yang menyerbu. Yang paling menakutkan adalah bahwa semua orang dalam kelompok ini menggenggam pedang Treksa yang tajam dan mengenakan sirah sisik. Ketika senjata mereka bertabrakan, pedang para perampok segera jatuh, lalu serangan dari pasukan Wira berikutnya sontak merenggut nyawa mereka. Kalaupun berhasil menyerang kelompok Wira, serangan mereka juga diblokir oleh sirah sehingga tidak berakibat fatal. Ada pula 5 orang yang memiliki kemampuan bela diri yang baik. Teknik pedang yang sederhana, tetapi mematikan dan fokus pada titik-titik vital. Dalam waktu singkat, para pasukan Zirah Hitam, veteran, dan tim pengawal muda segera memukul mundur para perampok gunung dengan merobek sirah dan merusak semangat mereka. Banyak dari perampok itu yang bahkan berbalik dan melarikan diri. Sekelompok orang itu bergegas kembali untuk mengambil busur silang Zeta, lalu mengejar para perampok yang melarikan diri dan membunuh mereka satu persatu. Sementara itu, ketika serangan para perampok gunung dimulai, Levon juga memimpin 200 perampok bersirah untuk menyerang Wira. Namun, sebelum dia bisa mendekat, 50 orang muncul dari kedua sisi. Pasukan berbaju zirah. Seru Levon. Melihat perlengkapan 50 orang ini, dia sangat ketakutan hingga mengumpat, Molika, aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping dan membunuh seluruh keluargamu. Saat Mary dan Molika berbicara tentang Wira, mereka tidak menyebutkan bahwa orang ini memiliki zirah. Ini jelas merupakan perangkap untuk menjebak Levon. Zirah adalah baju besi berat yang dirancang untuk pasukan infanteri untuk bertempur di medan perang.
Dalam sekejap, 50 pasukan berbaju zirah berhadapan dengan 200 perampok. Perlengkapan pasukan infanteri melawan pasukan biasa, ini adalah pembantaian satu arah yang mutlak. Para perampok mencoba memotong atau menikam zirah dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang menyebabkan kerusakan signifikan. Sementara itu, veteran pasukan zirah hitam yang mengenakan zirah sontak memenggal perampok setiap kali mengayunkan pedang treksa. Setelah sekian lama, situasi para perampok gunung sangat mengenaskan. Mereka langsung berbalik dan melarikan diri. Karena sudah datang, kenapa harus terburu-buru pergi? Tanya Wira. Dia menimpali dengan tenang seraya mengayunkan tangannya, pemandangan di sini sangat indah. Mari biarkan mereka beristirahat di sini. Tep, tep, tep. 50 pasukan zirah hitam dan veteran yang mengenakan zirah berada di depan untuk melindungi Wira. Mereka menunggang kuda dan mengayunkan pedang mereka saat menyerang dengan keganasan yang tak tertandingi. Kami menyerah, kami menyerah. Jangan membunuh kami, mohon ampun. Tuan-tuan, tolong ampuni kami. Lantaran tidak dapat mengalahkan kelompok Wira ataupun kabur, banyak perampok yang melemparkan senjata mereka dan berlutut untuk memohon ampun. Wira melihat ini dan berkata, yang menyerah nggak akan dibunuh. Menyerah, kami menyerah. Dalam sekejap, ada lebih banyak perampok yang menyerah lagi. Sementara itu, Levon yang mencoba melarikan diri dihentikan oleh Rudy dan diseret ke hadapan Wira. Levon memaki, penipu, dasar penipu. Dengan tatapan penuh emosi yang diarahkan kepada Wira, Levon berseru, selain menggunakan tipu muslihat dan trik, apa kamu punya kemampuan lainnya? Apa kamu berani bertarung denganku? Wira berkata, aku kira kamu cukup pintar karena mampu merebut ngarai naga biru dan memberontak di Kabupaten Hiloka. Aku nggak menyangka kamu akan mengatakan hal bodoh seperti ini. Wira tersenyum pahit sembari berkata, setelah menjadi tahanan, kamu bisa-bisanya mengajak orang yang menahanmu untuk berduel. Dian membuat keputusan yang benar karena nggak menyukaimu. Justru aneh kalau dia menyukaimu. Nggak, kamu yang menipu Nona Dian. Tanpamu, dia akan menjadi milikku. Dasar penipu nggak tahu diri, bajingan. Oh. Levon mulai mengumpat lagi. Namun, ketika baru memulainya, Rudy langsung menamparnya dengan keras hingga mulutnya penuh dengan darah. Seketika, semua perampok gunung yang ada di sekitar bergetar dengan ketakutan. Tak lama kemudian, Danu dan Dodi yang pergi mengejar perampok telah kembali. Mereka berkata, Kak Wira, sudah beres. Wira bertanya, apakah ada yang terluka? Nggak ada, kita mempunyai perlengkapan yang baik. Kita juga menggunakan taktik penyergapan, jadi nggak ada yang terluka. Jawab Dodi yang sangat bersemangat. Pertempuran semacam ini terlalu seru baginya. Pasukan zirah hitam, veteran lain, serta tim pengawal muda menatap Wira dengan penuh hormat. Jika menghadapi perampok gunung dalam serangan langsung, kalaupun mereka mempersiapkan diri dengan baik, banyak dari mereka mungkin akan terluka atau bahkan tewas. Namun, kini tidak ada yang terluka dan mereka, bahkan telah menangkap Wolfie. Pertempuran semacam ini benar-benar menyenangkan. Danu melihat sekeliling dan mengernyitkan alis seraya berkata, Kak, bagaimana kita akan menangani tawanan, mayat, dan beberapa perampok yang hanya terluka dan berbaring di tanah? Wira memberi perintah, perampok yang terluka, biarkan takdir yang menentukan nasib mereka. Untuk tawanan, kita akan membawanya kembali ke Kabupaten Uswal dan untuk mayat, aku akan menyuruh Fadil untuk mengurusnya. Dengan perintah Wira, kelompok tersebut sontak membawa tawanan ke arah Kabupaten Uswal. Di tanah yang penuh dengan mayat, beberapa perampok yang terluka mencoba merangkak menuju ngarai naga biru untuk melarikan diri. Sementara itu, di ngarai naga biru, Ketua Molika, Jenderal kami sudah memberi perintah. Maaf kalau menyinggung. Begitu Levon membawa pasukannya pergi, Ucup yang adalah ketua kedua sontak memimpin orang-orangnya untuk menangkap Molika dan Jamal. Mary mengernyit dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, kakaknya telah bersekongkol dengan Wira. Ucup, apa yang kamu lakukan? Kalau berani menyentuh Kak Molika, aku akan membunuhmu. Ancam Blackie yang langsung menghunuskan pedang dan bersiap untuk bertarung. Ucup, pergi dari sini. Apa identitas dari Kak Molika? Beraninya orang rendahan sepertimu menodongkan pedang ke arahnya. Ujar Jupiter yang juga tidak mau kalah dan langsung mengeluarkan tombak. Raut wajah Ucup sontak berubah. Dia bertanya dengan kebingungan, Blackie, Jupiter, apa yang kalian lakukan? Ini perintah dari jenderal kita. Kalau kalian melakukan ini, bagaimana kalian akan menjelaskannya ketika dia kembali? Menjelaskan apanya? Kalau menyentuh Kak Molika, itu artinya kalian mengusikku. Hari ini, aku mau berpisah dari Wolfie. Mulai sekarang, kita bertindak sendiri-sendiri saja. Ancam Blackie seraya menggertakkan gigi dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Selagi Levon tidak ada di gunung, Blackie hendak membunuh bawahannya dan merampas ngarai naga biru, lalu memblokirnya di luar. Di pegunungan, ada persediaan makanan. Mereka tidak akan kekurangan makanan untuk bertahan sepanjang musim dingin. Sementara itu, Wolfie sialan itu akan membeku mati di luar. Jupiter berkata, benar, Kak Molika adalah saudara kita. Kalian benar-benar mengecewakan kami karena memperlakukannya seperti ini. Semuanya,
Mari kita rampas gudang persediaan makanan dan kendalikan jalan menuju gunung. Jupiter bahkan bersikap lebih tegas. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Selama bisa menyelamatkan nyawa kakak ipar, bagaimana mungkin dia tidak bisa menikahi Mary? Kedua orang yang memang tidak suka dengan Levon hendak mengambil kesempatan ini untuk merebut gunung tersebut. Para perampok di bawah Blackie dan Jupiter mulai mengambil tindakan dan bergegas menuju lokasi penting perampok. Hentikan mereka! Seru Ucup. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya sembari memarahi, Jenderal Blackie, Jenderal Jupiter, apa kalian sudah memikirkannya matang-matang? Kita mungkin bisa merebut puncak gunung ini dalam waktu singkat, tapi ketika Ketua Wolfie kembali, kalian harus menerima konsekuensinya. Berhasil merebutnya atau enggak, kita harus mencobanya dulu. Aku akan membunuhmu dulu. Ucap Blackie yang menghampiri Ucup sambil mengangkat tombak besar miliknya. Benar. Demi Kak Molika, kami perlu memberontak hari ini. Ujar Jupiter. Dia tampak tersenyum kepada Mary, lalu mendekati Ucup bersama pengikutnya. Raut wajah Ucup berubah drastis dan sosoknya segera mundur perlahan. Wolfie telah pergi dengan membawa sebagian besar pasukan. Pasukan yang tersisa di gunung tidak terlalu banyak sehingga ini adalah pertempuran yang berisiko. Namun, mereka tetap harus bertempur. Apabila gunung berhasil direbut Blackie dan Jupiter, masa depan mereka akan sangat sulit dilalui. Pertempuran hampir meletus. Hentikan. Tiba-tiba, Molika muncul dan mengejutkan semua orang. Dia berkata, semuanya, kenapa kita harus bertempur dan saling membunuh? Mari kita bicarakan baik-baik masalah ini. Ucup menatap Molika dan berbicara dengan nada kesal, kami nggak punya alasan untuk berbicara dengan penipu. Blackie menghela napas ringan seraya berkata, Kak Molika, kami pasti nggak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Jupiter tidak ingin kalah darinya sehingga berkata, untuk keselamatan Kak Molika, kami harus merebut ngarai naga biru. Kalau enggak, ketika Wolfie kembali, dia pasti akan membunuhmu. Terima kasih atas niat baik kalian, tapi kalian nggak perlu mengkhawatirkan ini. Ucap Molika. Dia merentangkan tangannya seraya menghela napas dan berkata, Wolfie sepertinya nggak bisa kembali lagi. Apa? Mary, Ucup, Jupiter, dan Blackie sama-sama mengira bahwa mereka telah salah mendengar. Putu yang sejak tadi diam pun mengernyit dan berkata, Tuan Wahyudi memerintahkanmu untuk mengungkapkan identitasnya, hanya untuk menjebak Jenderal Wolfie ke sana, kan? Dia pasti sudah menyiapkan perangkap untuk Jenderal. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dicurigai oleh Putu dan dia telah mencoba memperingatkan Levon sebelumnya. Namun, Putu malah dihina olehnya. Pak Putu memang cerdas. Puji Molika. Dia mengepalkan tangan untuk memujinya, lalu menatap sekeliling sembari berkata, benar. Wira sudah menyiapkan jebakan dan menunggu kedatangan Wolfie. Dia nggak akan kembali lagi. Ucup berkata sambil menggeleng keras, enggak, ini nggak mungkin. Dia hanyalah seorang cendekiawan. Bagaimana dia bisa menggerakkan banyak orang? Kekuatan militer seluruh Kabupaten Uswal hanya mencapai 300 pasukan. Kalaupun memobilisasi mereka semua, dia juga nggak akan bisa mengalahkan jenderal kami yang membawa 1000 pasukan. Molika menggeleng dan menghela napas seraya menjelaskan, kekuatan militer terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Wolfie mungkin memiliki 1000 pasukan, tapi semuanya adalah perampok yang nggak berpengalaman. Sementara itu, orang yang dibawa Wira adalah 200 pasukan yang pernah bertarung di medan perang. Di antara mereka, ada 50 veteran pasukan sirah hitam yang bersenjatakan busur silang Zeta. Semua pasukan mereka juga mengenakan sirah. Selain itu, ada 50 pasukan berbaju zirah. Mereka juga sudah menyiapkan perangkap di awal. Jadi, siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Ispohan bahkan sudah 2 kali kalah dari mereka. Jelas Molika. Semua orang sontak terperanjat. Jupiter dan Blackie sontak terperanjat. Pasukan sirah hitam benar-benar sangat kuat dalam pertempuran, apalagi mereka mengenakan sirah yang tidak terkalahkan. Penyergapan semacam ini benar-benar bisa menangkap Wolfie. Kamu tahu semua ini sejak awal, tapi masih menipu jenderal untuk mengejarnya. Aku akan membunuhmu. Ucap Ucup dengan raut wajah yang berubah drastis. Dia tak kuasa menghunuskan pedang dan menyerang ke arah Molika. Ketika Jupiter dan Blackie bersiap untuk bertindak, Molika malah menghindar ke belakang Ucup dengan cepat, lalu meraih lengan Ucup dan merampas pedang ekor kerbaunya. Dia menahannya tenggorokannya seraya berseru, Sobat Ucup, tolong tenang. Apa kamu kira aku ingin menipu Sobat Wolfie? Aku melakukan semua ini demi kebaikan kita bersama. Jupiter dan Blackie tampak mengerucutkan bibir. Belum lama ini, Molika baru berkata melakukan semua ini demi kebaikan Wolfie, tetapi malah menjebaknya. Kini, dia lagi-lagi mengatakan hal yang sama. Ucup menggertakkan gigi sembari berkata, omong kosong. Kamu hanya demi dirimu. Jangan bawa-bawa kami. Hais, ada beberapa hal yang nggak nyaman untuk dibicarakan di depan umum. Suruh anak buahmu pergi dulu, lalu aku akan menjelaskannya kepada kalian semua. Ucap Molika. Dia melepaskan lengan Ucup, lalu melihat ke arah Jupiter dan Blackie. Ketiga orang itu melambaikan tangan. Para bawahan mereka pun bergegas pergi.
Di dalam ruang rapat, kini hanya tersisa Mary, Molika, Jamal, Ucup, Jupiter, Putu, dan Blackie. Mereka semua menatap Molika dengan tatapan penasaran. Molika tersenyum tipis dan berkata, apa kalian tahu siapa yang mengalahkan bangsa Agrel? Bukannya Panglima Yuda, ujar Ucup seraya mendengkus dengan nada menghina. Jupiter dan Blackie terkejut. Bukannya ini adalah rahasia umum. Putu yang selama ini hanya diam saja tampak merenung. Molika mengangkat kepalanya seraya berkata, Panglima. Maaf kalau aku berbicara dengan kelewatan. Bahkan, ketika Panglima Dirga masih hidup dan pasukan Zirah Hitam dalam puncak kejayaannya, mereka belum pernah memenangkan pertempuran sebesar ini. Ucup, Jupiter, dan Blackie tercengang. Meskipun Panglima Dirga berhasil mengalahkan Raja Tanui, dia pada akhirnya melarikan diri dan gagal menumpaskan bangsa Agrel. Dia memang belum pernah memenangkan pertempuran sebesar itu. Mary tampak tersenyum. Dia tahu siapa yang benar-benar memenangkan pertempuran besar ini. Penasihat militer di balik semua inilah pahlawan sejatinya. Mata Putu tampak berbinar-binar dan merenungkan situasi ini dengan cermat. Blackie tak kuasa menahan rasa ingin tahunya sehingga berkata, Kak, aku bukan orang sabar. Tolong jangan menyembunyikannya lagi. Cepatlah beritahu kami. Ucup dan Jupiter juga terlihat menantikan. Molika segera memberi isyarat mata, lalu Jamal sontak menceritakan kembali kabar yang dia dapatkan dari prajurit pembelot. Penasihat militer. Orang yang sebenarnya memimpin pasukan bukan panglima, melainkan penasihat militer. Penasihat militernya hebat sekali. Ucup, Jupiter, dan Blackie sangat terkejut dengan perkataan Jamal. Berprestasi dalam militer dan gak mementingkan reputasi. Dia benar-benar ahli militer yang luar biasa, dia adalah panutanku. Ucap Putu. Dia yang telah bertekad untuk mengubah nasib bangsa juga sangat mengagumi orang itu. Mary yang tidak sabaran berkata, Kak, aku sudah tahu bahwa pertempuran besar itu dimenangkan oleh penasihat militer. Tapi, kenapa kamu membantu Wira untuk menjebak Wolfie? Bagaimanapun, dia adalah perampok gunung. Kita seharusnya bersatu melawan musuh bersama. Kenapa kamu malah membantu orang asing untuk menjebak sesama perampok? Ucup, Jupiter, dan Blackie juga menatap Molika dengan kebingungan. Putu tersenyum tipis dan menggeleng. Setelah berbicara begitu banyak, Molika masih belum memberitahu siapa penasihat militer yang dimaksud. Hal ini benar-benar membuatnya panik. Molika melirik Mary dengan ekspresi tak berdaya. Jamal buru-buru berkata dengan suara pelan. Ketua Mary, Tuan Wahyudi adalah penasihat militernya. Ini adalah alasan aku dan Ketua Molika bekerja sama dengannya. Kedua mata Mary pun terbelalak lebar. Dia terpaku di tempat seraya berseru, apa? Bajingan yang menangkapnya 2 kali dan sekejam itu ternyata adalah penasihat militer yang sangat dihormati. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu jahat bisa menjadi pahlawan yang luar biasa? Hal ini sangat sulit dipercaya. Tidak percaya. Mary tidak mau percaya. Pahlawan hebat yang sangat ingin Mary kenal ternyata adalah pencuri kecil yang menyebalkan itu. Saat ini, perasaan Mary menjadi sangat rumit. Itulah alasannya aku membantu Tuan Wahyudi, ujar Molika. Molika menghela napas dan melanjutkan, coba kalian pikir sendiri, Tuan Wahyudi sudah memberikan semua penghargaan atas kontribusinya pada Panglima Yuda. Kalau Tuan Wahyudi mendapat masalah di sini, Panglima Yuda pasti akan memimpin pasukannya datang dan membantunya. Kalau seperti itu, kita mana bisa selamat? Kalau bukan karena hal ini, mana mungkin aku akan berbuat begini pada Wolfie yang adalah temanku itu. Aku melakukan ini demi kebaikan semua orang. Tubuh Jupiter dan Blackie bergetar, mereka tidak berani membantah lagi. Wolfie telah menyinggung Tuan Wahyudi dan hampir melibatkan mereka, jadi dia memang pantas dibunuh. Ucup mengernyit dan berkata, semua ini hanya kata-katamu. Sebelum ada informasi pasti, aku gak akan percaya pada pembohong sepertimu. Jupiter dan Blackie tanpa sadar juga mengangguk. Alasan utamanya, Jamal terdengar sangat melebih-lebihkan kehebatan Tuan Wahyudi itu. Dari ceritanya, Tuan Wahyudi bahkan terkesan lebih hebat dari para pahlawan dalam drama. Pada saat ini, seorang bandit yang berlumuran darah terhuyung masuk dan berkata, Ketua sekalian, terjadi masalah besar. Jenderal Wolfie ditangkap oleh Wira. Sebagian kecil dari orang-orang kami terbunuh dan sebagian besar lainnya ditangkap. Seluruh pasukan sudah jatuh ke tangan musuh. Duk, duk, duk. Ucup, Jupiter, dan Blackie seketika tersungkur ke lantai, wajah mereka tampak linglung saking terkejutnya. Sementara itu, mata Putu justru terlihat berbinar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wahyudi, taktiknya saling berkaitan dan mulus. Tidak heran jika strateginya dapat menghancurkan Raja Tanui dari kerajaan Agrel. Hei, bangunlah, ujar Molika pada ketiga orang itu. Setelah membantu 3 orang yang gemetaran itu berdiri, Molika menghela napas dan berkata lagi, ini adalah akhir terbaik. Kalau enggak, kita semua akan mati. Melihat ketiganya mengangguk linglung, Molika melanjutkan, Tuan Wahyudi bilang, ada banyak tambang di pegunungan Jata. Dia membutuhkan tambang giok air dan tambang batu bara. Kelak,
Kereta yang mengangkut batu bara dan batu gioknya akan sering melakukan perjalanan bolak-balik dari Kabupaten Uswal ke Pegunungan Jata. Selama kalian gak mengganggu orang-orangnya, dia gak akan menyerang kalian. Gak akan, kami gak akan mengganggunya. Gak berani, aku gak akan berani. Jupiter dan Blacky mengibaskan tangan mereka berulang lagi. Ucup juga mengiyakan dengan kepala tertunduk. Wolfie bahkan sudah dijatuhkan. Mereka mana berani coba-coba cari masalah sendiri. Molika berkata lagi, sekarang, kekuatan kalian sudah berkurang banyak. Kalian gak bisa berkelompok sendiri-sendiri lagi. Kalau enggak, kalian bisa diserang pemerintah satu persatu. Lebih baik kalian memilih ketua baru dan menghimpun semua kekuatan. Dengan begitu, kalian akan lebih aman. Gabungkan ketiga kelompok bandit kalian dan pilihlah satu ketua baru. Jupiter dan Blacky saling memandang dengan mata berbinar. Mereka adalah yang terkuat di antara orang-orang di sini. Selama bisa mengalahkan yang lain, salah satu dari mereka berdua bisa menjadi pemimpin. Selain itu, sebagai kepala bandit, mereka juga berkesempatan untuk menjadi pasangan yang layak bagi Mary. Ucup memandang kedua orang itu dengan tidak puas. Dia adalah ketua kedua Ngarai Naga Biru. Jika salah satu dari Jupiter dan Blacky menjadi ketua baru, Ucup pasti akan diintimidasi habis-habisan. Melihat ketiga orang ini hendak bertarung, Putu sontak berkata sambil tersenyum, "Hei, gimana kalau kita memilih Jenderal Mary menjadi ketua baru?" Molika dan Jamal melihat ke arah Putu. Pria bungkuk itu lumayan juga, sebelum mereka melontarkan usul mereka, dia sudah terlebih dahulu mengusulkannya. "Aku setuju," ujar Ucup segera merespons. Mary tidak memiliki fondasi, jika dia tidak ingin dikendalikan oleh Jupiter dan Blacky, dia harus mengandalkan kekuatan Ucup. Jupiter dan Blacky saling memandang, lalu menatap Molika yang tersenyum dan Mary yang cantik. Mau tidak mau, mereka pun berkata serempak, "Kami juga setuju." Tak satu pun dari mereka akan puas dengan yang lain sebagai ketua. Jadi, lebih baik biarkan Mary yang menjadi ketua. Dengan mendukung Mary untuk menjadi ketua, mereka pasti akan dihargai oleh Mary dan Molika. Namun, saat Jupiter dan Blacky mengatakan ini dengan serempak, keduanya langsung saling memelotot kesal. Kemudian, keduanya menatap Mary dan Molika dengan pandangan menyanjung. "Selamat, Nona Mary. Sekarang, kamu adalah ketua pertama Ngarai Naga Biru," ujar Jamal sambil mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Dia menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Semua orang juga buru-buru memberikan selamat. Hah? Mary yang masih memikirkan tentang identitas Wira sontak kebingungan. Dia tiba-tiba sudah ditunjuk oleh semua orang untuk menjadi ketua pertama Ngarai Naga Biru. Sekelompok bandit itu tengah memberi hormat padanya. Sementara itu, Molika tersenyum senang. Adiknya telah menguasai desa bandit lain yang tidak kalah dengan desa bandit asalnya. Jamal berkata, "Semuanya, Tuan Wahyudi pernah memberiku sebuah rencana besar. Gimana kalau kita diskusikan bersama? Kalau kita bisa mewujudkannya, kita nggak perlu jadi bandit lagi di masa depan. Kita bahkan bisa membuat bangga leluhur kita." Di kantor pengadilan daerah Kabupaten Uswal, Regan yang selalu tenang menerobos ke aula belakang pengadilan daerah sambil berteriak, "Pak Fadil, ada peristiwa besar yang terjadi. Tuan Wahyudi mengalahkan Ngarai Naga Biru dan menangkap Levon. Dia menyuruh kita untuk mengumpulkan mayat-mayat di sana." "Apa?" Fadil si pati pengganti tercengang sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan skeptis, "Regan, apa informasi ini terpercaya? Mungkin Wira nggak memenangkan pertempuran, tapi malah kalah telak dan dikurung di Ngarai Naga Biru Bandit. Mungkin dia ingin menipu kita agar memimpin pasukan untuk menyelamatkannya. Para bandit Pegunungan Jata telah memberontak dan menduduki Kabupaten Hiloka. Pasukan yang dikerahkan kota pusat pemerintahan Lokana bahkan tidak dapat berbuat banyak. Bagaimana Wira yang hanya meminjam 150 set baju zirah dan membawa 200 orang ke sana mampu menangkap Wolfie hidup-hidup?" Fadil yang paham soal masalah militer tidak bisa mempercayainya. Regan akhirnya berkata, "Pak Fadil, kamu benar-benar pintar, bisa memikirkan hal ini." Mendengar kata-kata Regan yang terdengar ganjil, Fadil pun berkata dengan alis berkerut, "Apa maksudmu?" Regan menjawab pelan, "Orang lain mungkin kalah dalam pertempuran, tapi Tuan Wahyudi nggak akan kalah. Para pemberontak di Ngarai Naga Biru bukan masalah besar baginya." Melihat betapa yakinnya Regan, Fadil tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Regan, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kenapa Tuan Wira nggak mungkin kalah dalam pertempuran?" Sampai saat ini, Fadil belum berhasil menebak kartu truf yang dimiliki Wira. Regan, satu-satunya yang tahu, terus menutup mulutnya rapat-rapat. Regan langsung berbalik dan berkata, "Pak Fadil, kalau kamu nggak mau ikut, aku akan membawa bawahanku sendiri ke sana. Tapi, kalau Tuan Wahyudi bertanya, aku akan berkata sejujurnya. Kamu tanggung sendiri konsekuensinya, iya." Regan benar-benar mengancam Fadil. Mengingat bahwa bawahan Wira adalah jenderal batalion, Fadil pun menggertakkan gigi dan berkata, "Siapa bilang aku nggak ikut? Aku cuma mempertimbangkannya lebih jauh." Beberapa saat kemudian, genderang dibunyikan, lalu seluruh petugas patroli serta pasukan penjaga setempat berangkat.
200-an orang yang membawa belasan kereta kuda berderap ke selatan menuju ke Kabupaten Hiloka. Baru berjalan sejauh 15 km, mereka kebetulan bertemu dengan Wira dan kelompoknya yang membawa lebih dari 500 tawanan dalam perjalanan. Para bandit yang menjadi tawanan ini diikat dengan tali panjang yang tebal dan wajah mereka semua terlihat ketakutan. 200 orang ini benar-benar telah menangkap begitu banyak bandit. Fadil tercengang melihatnya. Duk. Regan segera berlutut sambil menundukkan kepalanya dan berkata, "Selamat atas kepulangan Tuan Wahyudi yang membawa kemenangan." Duk, duk. Ketika melihat ketua mereka berlutut, seratusan petugas patroli dan bawahan lainnya juga segera berlutut. Setelah ragu-ragu sejenak, Fadil yang memandang Zabran si jenderal batalion di sebelah Wira mau tidak mau juga berlutut. Duk. Dia pun menggertakkan gigi dan berlutut, lalu berkata sambil mengepalkan tinjunya tanda hormat, "Selamat atas kepulangan Tuan Wahyudi yang membawa kemenangan." Begitu sang pati berlutut, seratusan pasukan penjaga juga segera berlutut di tanah. Sekarang, semua orang di sana berlutut pada Wira. Sambutan yang jelas berlebihan ini membuat Wira yang berada di dalam kereta mengernyit dan mengibaskan tangannya. "Sudah, bangunlah semuanya. Kalian berdua, ke sini sebentar," ujar Wira. Regan dan Fadil segera berjalan mendekat, lalu membungkuk di depan kereta Wira. Wira langsung memberi perintah, 5 km dari Kabupaten Hiloka, masih ada 400-500 mayat. Pimpin orang kalian ke sana dan bawa mereka semua kembali untuk dimakamkan. Baik. Jawab Regan dan Fadil dengan cepat. Regan baik-baik saja, tetap hati Fadil justru penuh gejolak. Tampaknya, ada hampir 1000 bandit yang dimobilisasi. Namun, Wira memimpin 200 orang untuk membunuh setengah dari mereka dan menangkap sebagian besar lainnya. Bahkan jika Panglima Dirga bangkit kembali, dia belum tentu dapat mencapai prestasi ini. Ada lagi. Umumkan ke semua orang kalau Levon memimpin pasukannya untuk menyerang Kabupaten Hiloka. Jenderal Batalion Zabran yang pulang kampung untuk mengunjungi kerabatnya, serta kalian berdua memimpin pasukan dan mengalahkan lebih dari 1000 pemberontak dan menangkap Wolfie, tambah Wira. Duk. Regan berlutut lagi, lalu berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih sudah mengingat kami, Tuan." Berhubung Tuan Wahyudi menyebut namanya dalam prestasi pemberantasan pemberontakan, kerajaan pasti juga akan memberi Regan penghargaan. Regan si kepala petugas patroli tanpa pangkat akan segera menjadi pejabat tinggi. Benar saja, bekerja pada Wira memang bermanfaat besar. "Terima kasih sudah mengingat kami, Tuan," ujar Fadil yang juga merasa sangat bersyukur. Jika laporan diserahkan seperti ini, Fadil yang merupakan pati pengganti setidaknya akan menjadi pejabat tetap. Di level pejabat serendah itu, mereka yang berjasa memberantas pemberontakan setidaknya bisa mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 3 tingkat sekaligus. Wira mengibaskan tangannya, menyuruh Regan dan Fadil berdiri. Mereka berdua mengepalkan tinju tanda hormat, lalu segera pergi untuk mengumpulkan mayat. Dodi yang berada di samping berkata dengan bingung, "Kak Wira, kitalah yang bertempur di sini, kenapa harus menyebut jasa mereka berdua? Mereka hanya meminjamkan kita baju zirah." Wira berkata dengan serius, "Dodi, kamu harus ingat, sesuatu yang baik nggak boleh dimonopoli satu orang saja. Kalau kamu berbagi dengan orang lain baru akan membantumu." Dodi tiba-tiba mengerti mengapa Wira menyumbangkan begitu banyak uang ke kota. "Ini bisa dianggap sebagai jaminan," ujar Wira sambil tersenyum. "Kamu akan segera pergi ke ibu kota, kalau kamu ingin menyampaikan kontribusimu, lakukanlah. Tapi, kamu toh nggak punya pasukan. Kalau mengatakan kamu menumpas pemberontak, itu kedengaran ganjil dan salah. Lebih masuk akal dan sah kalau jasa kedua orang itu juga disertakan. Kak Wira, kamu baik banget padaku, aku jadi nggak ingin pergi ke ibu kota," kata Dodi dengan mata memerah. Wira mengibaskan tangannya dan berkata, "Pergilah, ada bagusnya juga kamu bisa keluar melihat dunia. Temperamenmu meledak-ledak, kalau nggak keluar melihat-lihat, kamu nggak akan merasa puas." Dodi menundukkan kepalanya. Dia ingin pergi berperang di perbatasan, dia juga ingin pergi ke ibu kota untuk melihat orang seperti apa raja itu. Di sampingnya, Danu dan prajurit veteran pasukan Zirah Hitam tampak khawatir. Bagaimanapun, ibu kota adalah tempat yang berbahaya. Dalam waktu 2 jam, kereta mereka tiba di kota. Levon yang berada di dalam kereta tawanan terdepan membelalakkan matanya, lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Ada kereta mewah yang terparkir di gerbang kota, dengan tulisan, Wibowo, terukir di depannya. Pintu kereta terbuka, menunjukkan Dian yang mengenakan jubah bulu rubah dan terlihat sangat cantik. Meskipun Levon menundukkan kepalanya, dia mengenakan baju zirah cerah yang sangat mencolok di antara para tawanan. Dian langsung menemukan Levon dalam sekali pandang. Sorot matanya terlihat sedikit rumit saat dia berjalan mendekat. "Masih ada aku di hati Nona Dian," ujar Levon. Hatinya terasa hangat tetapi juga sedikit sedih saat menyadari Dian berjalan makin dekat. Saat ini, penampilannya sama menyedihkan dengan dirinya 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar tidak ingin Dian melihatnya seperti ini. Namun, makin lama, ekspresi Levon menjadi makin suram dan dingin. Dian yang ternyata berjalan menuju kereta Wira berkata, "Gimana keadaan Paman Fandi?"
Cederanya lumayan serius dan dia seenggaknya perlu istirahat 2 bulan. Tapi, nyawanya nggak dalam bahaya, jawab Wira sambil menghela napas. Dian mengernyit ketika dia melongok ke dalam kereta dan melihat Fandi yang penuh luka. Keluarga Wibowo punya beberapa bahan obat yang bagus. Aku akan membawanya untuk Paman Fandi, ujar Dian. Wira mengangguk. Saat melirik ke arah Levon, sorot mata Dian menjadi rumit. Setelah terdiam sesaat, dia berkata dengan suara rendah, aku tahu dia bersalah, tapi apa Tuan bisa melepaskan dia? Fandi adalah pahlawan yang memberikan kontribusi besar dalam mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Melihat Fandi dilukai sampai seperti ini juga membuat Dian merasa sangat kecewa pada Levon. Namun, keduanya sudah mengenal satu sama lain sejak mereka kecil. Dia sedikit tidak tega pada Levon. Di barisan kereta terdepan, mata Levon berbinar gembira. Sepertinya Nona Dian masih peduli padaku, belum tentu posisiku lebih rendah dari pria busuk ini di hatinya, batin Levon. Sebelum Wira bicara, Dodi sudah terlebih dulu menyela. Nona Dian, apa kamu tahu kalau dia menulis surat untuk mengelabui Kak Wira agar pergi ke Ngarai Naga Biru? Dia ingin membunuh Kak Wira. Ketika kami kembali, dia memimpin 1000 pasukan untuk menyerang kami. Kalau bukan karena kami sudah membuat persiapan, Kak Wira mungkin sudah dibunuh olehnya. Kamu masih mau minta Kak Wira untuk melepaskan dia? Aku, ujar Dian dengan nada tercekat. Kemudian, dia melanjutkan dengan kepala tertunduk. Tuan, bisakah kamu membuatnya nggak terlalu menderita sebelum dia pergi? Di dalam kereta tawanan terdepan, mata Levon berkobar marah. Apa maksud Dian? Dia menyerah untuk menyelamatkannya dan membiarkan pria itu membunuhnya. Wira mengangguk sebagai jawaban. Aku akan pulang untuk mengambil obat, ujar Dian. Dia melirik Levon lagi dengan sorot mata sedih, lalu berbalik dan pergi dari sana. Levon adalah pengemis yang Dian selamatkan dan selanjutnya menjadi bawahan keluarga Wibowo. Ketika Supri memaksa Dian menikah, Levon sudah membantunya keluar dari situasi itu 3 kali. Jika bukan karena Levon, Dian tidak akan bertemu Wira dan berada di sini sekarang. Persahabatan lama ini membuat Dian ingin memohon belas kasihan atas Levon. Namun, begitu memikirkan rencana Levon untuk membunuh Wira, dia menjadi kecewa dan bertekad untuk membiarkan Levon dihukum. Levon memandangi kereta keluarga Wibowo dengan tatapan yang syarat akan kesedihan, kekecewaan, kemuraman, dan niat membunuh. Sudah pergi, Dian benar-benar pergi, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Hal ini sangat mengecewakan hati Levon. Para tawanan pemberontak memasuki kota dan menimbulkan kegemparan. Beberapa hari yang lalu, banyak orang di Kabupaten Uswal merasa resah saat mendengar bahwa pasukan Wolpin telah menyerbu Kabupaten Hiloka. Kini, warga setempat akhirnya bisa tenang. Kelompok Wira dan para tawanan langsung menuju kantor pengadilan daerah. Lantaran jumlah tawanan yang terlalu banyak, penjara pengadilan daerah tidak dapat menampung mereka semua. Levon, sekelompok pemimpin bandit, dan orang-orang berbahaya lainnya dibawa pergi dengan dikawal oleh kelompok Wira. Sekelompok orang itu membawa para pemimpin bandit ini ke kediaman Silali sebelumnya. Keluarga Silali terbukti berkomplot dengan bandit sehingga semua harta benda keluarga mereka disita. Belum lama ini, Wira menghabiskan 30 juta untuk membeli rumah seluas 6.000 meter persegi ini dan menjadikannya sebagai kantor untuk penduduk Dusun Darmadi yang datang ke Kabupaten Uswal. Rumah ini sudah lebih dari cukup untuk menampung 200-an bandit dan puluhan pemimpin bandit. Setelah memasuki kantor ini, Wira akhirnya bisa merasa rileks. Dia menugaskan beberapa orang untuk mengatur makanan dan beberapa orang untuk jaga malam supaya para bandit tidak melarikan diri. Setelah semuanya selesai diatur, hari sudah mulai gelap. Sesudah makan malam, Wira bersiap untuk istirahat. Mendadak, Dian membuka pintu dan masuk. Dia membawa kotak makanan dan matanya berkaca-kaca saat dia berkata dengan ragu, Tuan. Tenanglah, ujar Wira sambil menyeka air mata di wajah Dian. Kemudian, dia melanjutkan dengan lembut, aku tahu kamu ingin bertemu dengannya. Bagaimanapun, kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan hatimu juga sangat lembut. Tuan, kamu memang paling memahami aku, kata Dian. Sambil bersandar di pelukan Wira, Dian mulai bercerita sambil terisak-isak, aku tahu dia ingin membunuhmu, jadi aku nggak akan mempersulitmu dengan memintamu mengampuni dia. Aku hanya ingin memberinya sedikit makanan demi persahabatan kami sejak kecil. Wira menyeka air mata di wajah Dian dan berkata, pergilah, tapi hati-hati. Ya, jawab Dian sambil mengangguk. Kemudian, dia berbalik dengan membawa kotak makanan di tangannya. Beberapa saat kemudian, Dian dibawa ke gudang kayu dan bertemu dengan Levon yang dirantai. Dian menoleh dan berkata, bisakah kalian membiarkan kami bicara berdua? 2 prajurit veteran yang membawa Dian segera keluar dari gudang kayu. Dian membuka kotak makanan, lalu menyajikan makanan dan minuman di depan Levon. Mata Levon tampak dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Kamu kira aku masih pengemis kecil yang kelaparan dan kehausan dulu? Kak Levon, aku tahu kamu marah karena nggak membantumu memohon ampun pada Tuan Wira. Dian berkata dengan tegas, tapi, kamu benar-benar bersalah dalam hal ini. Kamu nggak seharusnya menangkap Paman Fandi.
Kamu bahkan menipu Tuan Wira Kengarai Naga Biru dan berencana membunuhnya. Aku nggak salah, ujar Levon dengan dingin. Dia cuma penipu yang bisa menulis beberapa puisi payah. Dia sudah meracuni hatimu dengan puisi buruknya. Setelah aku membunuhnya, kamu pasti akan berubah pikiran. Aku sama sekali nggak salah.